أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sama-sama tadi kita sudah mendengar dan menyimak surah Ar-Rum ayat 21. Dan langsung saja kita simak kajiannya bersama dengan guru kita Kiai Haji Hasan Kosasi. Silakan, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahalla nikah wa nadaba ilaih wa harrama syifah wa wa'ada alaih. Allahumma basalli wa sallim wa zid wa karrim wa azim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadratil mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para asatidz dimanapun berada, kita doakan mudah-mudahan semua guru-guru kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, agar terus bisa membimbing kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mas David Khalik senantiasa sehat, mudah-mudahan terus bisa membawa acara ini dengan penuh keikhlasan dan ketawaduan agar kita mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah. Para jamaah yang ada di Masjid Baitul Haq dan juga para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews TV dimanapun berada, saya yakin kita semua adalah orang-orang yang mendambakan ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
Maka program ini insya Allah akan mengundang ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak sehat ya. Walaupun cuaca dingin, hati tetap hangat. Karena kalau hati dingin pasti semuanya mati. Iya. Betul? Betul. Nah, maka inilah ahli-ahli surga, Mas David. Betul. Di saat orang mager, malas gerak, enak bobo, tapi ibu-ibu semuanya ngaji. Betul nggak? Betul. Iya kelihatan tuh. Walaupun ya sedikit kedinginan, karena AC-nya juga dingin. Insya Allah kali ini kita akan membahas tema yang menarik. Ya. Kita akan membahas tema pernikahan. Nah, Saya yakin semuanya banyak yang sudah menikah. Bahkan bapak-bapak ada yang mau lagi. iya. Saking enaknya ibadah nikah itu. Saya ingin berbicara sedikit bahwa pernikahan adalah sunnah Rasulullah yang paling lama dan paling panjang. Ibadah yang tidak pernah ada waktunya selesai ketika kita dalam keadaan diambil oleh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diambil oleh Allah. Baru selesai urusan ibadah. Oleh karenanya pernikahan itu disebut bahtera. Bahtera itu berlayar di mana? Laut. Laut apa darat? Laut. Laut. Laut itu kira-kira banyak cobaan dan ujian enggak? Banyak. Ada badai, Ya. ada petir, ada ombak, belum karang. Ada karang selesai itu. Ada pasang. Ada pasang, Ada surut. ada surut. Ya. Apalagi? Nah, artinya ini semua pasti penuh dengan perjalanan luka-liku dan juga cobaan. Tatkala kita bisa melewati ini, pasti kita akan mampu bersandar dan tepat di dalam pulau kebahagiaan. Masya Allah. Yang gak sanggup, maka akan karam di tengah lautan sehingga pernikahannya akan menjadi kacau balau. Mas David gak usah natap saya. Iya. Karena beliau tahu kartu saya. Makanya Allah terangkan di sini. Kita kaji tafsir dan ayatnya bagaimana rumah tangga yang ideal agar mendapat sakinah, mawaddah, warahmah. Harus ditambah wal barokah, wa husnul khatimah. Yes. Agar sama-sama berpisah dalam keadaan salah satunya meninggal. Atau dalam keduanya meninggal. Ada orang tuanya sahabat saya. Ya, saya sebut Ustaz Solmed. Ayahnya wafat setelah ibunya wafat. 5 hari waktunya. Ini pasangan sehidup semati. Ya Allah. Karena berpisah, karena adanya panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rumah tangga yang ideal, kata Allah di sini sudah dijelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Kata Allah di antara tanda-tanda kebesarannya. Tanda-tanda kebesaran Allah adalah diciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu. Agar kamu cenderung merasa tentram, merasa nyaman, merasa tenang kepadanya. Suami tenang kepada istri, istri tenang kepada suami. Dan juga dia Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan di antara kamu setelah menikah adalah mawaddah, cinta. Setelah punya anak, warahmah, kasih sayang. Dan sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran dari Allah untuk kaum yang berfikir. Maknanya apa? Kok kita diciptakan dari jenis masing-masing? Ya iyalah, manusia nikah dengan manusia. Nggak boleh nikah manusia dengan jin. Banyak sekarang yang mengaku ilmu hitam lah, ilmu goib lah, nikah sama jin. Saya mah bingung, jinnya aja nggak kelihatan. Mohon maaf, di luar sana, di luar negeri ada yang menikah dengan hewan. Ada yang menikah dengan boneka kesukaannya. Ada nggak? Ada. Ada, coba ibu lihat. Sekarang ini banyak sudah kejadian-kejadian seperti itu. Maka kita diperintahkan oleh Allah yang pertama adalah untuk menikah dengan pasangan yang sama dengan kita, manusia. Artinya apa? Di sini sudah dijelaskan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Khalaqahallahu min adama min sol'ihil aqsaril aisar. Maksudnya adalah kita diberikan gambaran menikah dengan jenis kita, dengan sesama manusia, dicontohkan kepada Nabiullah Adam alaihi salam
yang diambil tulang rusuknya sebelah kiri untuk dijadikan pasangan hidupnya. Maka ingat Bapak, perempuan diciptakan dari tulang rusuk, dekat dengan jantung untuk diperhatikan, dekat dengan tangan untuk dilindungi, dekat dengan hati untuk dikasih sayangi. Jangan pernah sekali-kali kita memukul istri kita, karena disitulah Allah nanti akan lebih murka kepada kita. Dan ibu-ibu ingat, kalian adalah tulang rusuk. Tidak boleh songong sama suami. Iya. Jangan mentang-mentang punya penghasilan besar, oh suami diketekin, lama-lama ibu ditinggalin. Na'udzubillahimin Zalik. maka tulang rusuk yang paling kiri. Dan ingat Pak, tulang rusuk itu kalau dipaksakan untuk dilurusin patah. Dibiarin Bengkok. tambah bengkok. Makanya bengkok semua nih. Beloknya ke pasar mula sama ke mall. Kalau kita idealnya sebagai laki-laki, sebagai suami adalah memberikan arahan, bimbingan dan ajakan. Betul. Istri belum mau sholat, kasih tahu Pak, jangan digetok. Kayak maling ketemu sama satpam. Neng, sholat, iya. Manggilnya apa kalau di rumah? Baby. Waduh, Ayang bebek. ayang bebek. Aduh, nggak apa-apa lah, panggil mah yang romantis ya. Mau baby, mau sayang. Dan Rasul itu menyunahkan untuk memanggil dengan panggilan kesayangan. Oh, ya. Kalau perlu panggil sayang, cinta, nggak apa-apa. Kita dipanggil nih, halo sayang, sholat yuk. Perempuan harus nurut. Siap AA, siap ayah, sholat yuk. Karena apa? Itulah ajakan dari Allah Subhanahu wa taala untuk ibu. Bersyukur kalau suami masih kenal agama. Maka ketika kita mau memilih Pak, Bu, di dalam rumah tangga 4 hal. Tungkahul mar'atu bi arba'in. Perempuan laki-laki dinikahin karena 4 hal. Yang pertama, li maliha karena dia punya penghasilan. Wali jamaliha dia kelihatan eye catching. Tahu eye catching? Cantik. Bukan menarik. kucing, bukan ya? Bukan. Eye catching menarik. Menarik. Kayak Mas David nih. Iya. Bewoknya, mana tahan. Iya, salah. Ya kan gitu ya. Perempuan ibu, skincare-nya luar biasa. Kan begitu. Kita dilihat kecantikannya. Yang ketiga dilihat dari apa? Wali hasabiha, keturunannya. Anak siapa sih? Lihat latar belakangnya. Boleh ya? Wah ini boleh ya kita latar lihat. belakangnya berapa meter, depannya berapa meter kan begitu. Ya artinya baik atau enggak. Oh iya. Kan begitu ya. Nah yang terakhir walidiniha karena agamanya. Karena dia bagus urusan agamanya. Bagus ibadahnya. Mau ngaji, mau kenal sama Allah. Dan pasti orang yang beragama kenal dengan orang tua. Dan Rasul memberikan gambaran fazpariddin. Pilih. Yang paling penting adalah agamanya. Taribat yadak, kalian akan selamat. Maka rumah tangga di sini harus diperhatikan. Perempuan diambil dari tulang rusuk. Dan ingat Pak, jangan pernah mau memukul perempuan. Perempuan dibentak, dikatain, sakitnya seumur-umur. Dia dikatain tahun 2000, 2020 masih ingat. Coba dah. Ayo. Benar Mas David. Iya. Tapi dia kalau urusan kesalahan laki-laki, kalau ngomongin, ya itu kan yang kemarin. Nah, dia kagak inget tuh. Tahun lalu, 20 tahun yang lalu dia bahas sama dia. Gitu aja masih diinget-inget. Iya masih inget. Gak move on, Giliran kita Pak, gitu. diomongin, lu yang kemarin aja lu dibahas-bahas. Begitu. Maka kita harus ngerti jiwa psikologi istri. Mohon maaf Pak, pengalaman pribadi. Saya mau berangkat ceramah, istri saya mau ikut. Iya. Neng ikut yuk kemana? Ayo sono, ayo Dia pikir bentar, sebentar doang tuh. Nggak taunya apa. 1 jam lewat kita tungguin, kagak keluar-keluar nih orang. Udah gitu kita duduk, Neng masih lama enggak? Jawabannya apa? Kalau mau berangkat duluan, berangkat aja sono. Mukanya kayak ngajakin perang Pak. Itu perempuan Mas David. Iya. Kita duduk, tersinggung dia. Ngapain sih ditungguin? Emangnya satpam apa di situ? Begitu. Tapi kalau kita jalan lama-lama, keluar lama-lama ditelepon. Kamu masih di mana? Ayah masih di mana? Padahal lagi kerja. Tiap jam diteleponin. Mirip kelakuan istri saya. Kalau katanya ibu-ibu itu tandanya sayang masih dicariin katanya gitu. Ya Bu ya, betul ya Bu ya. Iya. Kalau udah nggak sayang mah nggak dicariin ya Bu ya. Ya, lu langsung ngangguknya kenceng. Ini berarti pelaku utama nih. Ya laki
setiap jam diteleponin, kamu masih di mana? Apalagi kalau udah urusan jam 6 maghrib belum pulang. Padahal lakinya lembur, nyari buat dia nih Pak. Kita masih diteleponin. Apalagi saya yang jarang pulang, ceramah mulu. Maka disinilah kita harus tahu bagaimana kita memperlakukan pasangan. Ibu harus memperlakukan pasangan. Sebab apa? Ketika ibu tidak memanjakan suami-suami ibu, masih banyak wanita-wanita di luar sana yang mau memanjakan suami ibu. Iya. Maka jadilah kau di luar seperti pakaian yang sangat Arab, di dalam pakai American style. Iya. Pakai baju anaknya, nggak apa-apa, untuk suaminya. Iya. Jadi ini rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wal barokah, penuh dengan kebaikan. Sebab saat rumah tangga penuh dengan keharmonisan, Allah turunkan rahmat, Allah turunkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi kalau rumah tangga mirip sama ring tinju, jangan harap rezeki Allah akan mudah. Di situ nanti bakal banyak bencana dan musibah sehingga ibu tidak tentram, tidak sakinah. Dan sakinah yang di sini adalah kita menjadikan diri kita dalam rumah tangga dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rumah tangga kita semua sakinah, mawaddah, warahmah, wal barokah, dan mudah-mudahan husnul khotimah, diberikan anak yang soleh dan soleha. Amin, ya Allah ya Rabbal. Saya kembalikan ke Mas David. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Hasan. Ini memang Bu, ya kalau masalah perdebatan suami dan istri, akhirnya saya punya satu kesimpulan Pak. Nih Kiai, mohon maaf kalau saya salah, tolong dilurusin. Enggak apa-apa. Suami itu adalah kepala rumah tangga, setuju Ibu ya? Kepala ya. Tapi lehernya istri. Yang bisa nengok ya istri. Betul. Ya, kalau nggak ada leher, coba kalau nggak ada leher nggak bisa nengok ya. Maka ya, suami itu gimana istri sebenarnya. Iya. Semakin sukses seorang laki-laki, Ya. ada doa istri Ya Allah. yang mendoakan. Amin. Maka Pak, mendingan banyakin yang doain. Ya. Yang itu jangan didengerin ah. Ya maksudnya doa ibu dibanyakin. Ibu mah curiga aja ya mas saya. Ini ngomporin aja nih Ustaz. Ya Allah, abis ini ntar istri saya nelfon gak nih langsung nih ntar. Ya maksudnya doa ibu, bukan nambah yang doain, bukan. Dia mah curiga aja. Baik, makasih banyak Ustaz Hasan. Sama-sama. Makasih banyak ya Ibu dan juga Bapak-bapak. Ya, apa yang disampaikan oleh Ustadz ini jadi intisari bagi kita semua bahwa ada kata-kata litas kuno, ya kan, itu supaya kita merasa nyaman dan damai dan tentram dengan pasangan kita, supaya peaceful katanya gitu ya. Baik, nanti kita bahas lagi lebih banyak lagi dan terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama. Kita habis ini ngaji, jadi hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.